Alhamdulillah sudah 6 tahun berturut-turut kalau tidak salah, Unpad ini menjadi terfavorit untuk pilihan ini ya, masuk ke Unpad ini. Halo Sobat Neora, di video Neora TV kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi FKG Universitas Padjadjaran atau Unpad sebutan akrabnya yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat untuk menghadiri acara peluncuran program Smart and Green Dentistry yang diresmikan oleh Ibu Rektor Profesor Dr. Rina Indiastuti bersama dengan Bapak Dekan FKG yaitu Dr. Gigi Dudi Arifin. Di hari yang sama, Neora TV juga mendapatkan kehormatan untuk dapat ngobrol bareng tim Dekanat FKG Unpad bersama Dr. Dudi selaku Dekan, Dr. Susi dan Dr. Endang selaku Wakil Dekan. Mulai dari situasi belajar mengajar di FKG selama pandemi, tantangan dosen FKG saat ini, hingga impian Pak Dekan untuk FKG Unpad di masa mendatang. Seru banget kan? Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Oh ya, Neora TV menerapkan protokol kesehatan saat merekam video ini di FKG Unpad. Sejak pandemi COVID 2020 awal bulan Maret, kondisi pembelajaran di FKG Unpad ini mengalami perubahan tatanan ya. Tapi saya kira tidak hanya di FKG Unpad, tetapi saya kira ini di seluruh dunia. Sejak pandemi COVID 2020 awal pertengahan Maret, kami menghentikan seluruh kegiatan pembelajaran untuk mahasiswa. Baik itu mahasiswa kami maupun dari luar di SGM ini. Tidak hanya dari mahasiswa FKG, tapi juga dari mahasiswa-mahasiswa luar yang melakukan pendidikan di sini, itu semuanya dihentikan. Sejak bulan Juli 2020, pada saat itu kondisinya mungkin sudah mulai agak ini ya, pandeminya, dan bisa kita atasi, dan kita juga sudah mulai melakukan pembenahan-pembenahan dari aspek sarana prasarana, dari aspek kesiapan kita, protokol kesehatannya, dan sebagainya, sehingga di bulan Juli kami sudah mulai melakukan kegiatan pendidikan khususnya spesialis ya, residen yang sudah mulai masuk. Sementara koasnya masih belum. Koas baru mulai dilaksanakan itu sekitar bulan Januari tahun 2021 ya. Karena untuk pendidikan koas ini ya, selain jumlahnya banyak di kami juga membutuhkan klinik yang aman, yang menjamin keselamatan tidak hanya untuk mahasiswanya, tetapi DPJP-nya juga seluruh yang membantu di proses pendidikan ini. Alhamdulillah di bulan Oktober tahun 2020 kami melakukan pembuatan kubikal tertutup bertekanan negatif. Selain mendapatkan pendanaan dari universitas, kami juga mendapatkan pendanaan dari CSR, salah satu BUMN. Alhamdulillah kami bisa membuat 19 kubikal tertutup bertekanan negatif. Sehingga alhamdulillah di bulan Januari dan Februari ini kubikal tersebut sudah mulai dipakai oleh mahasiswa profesi. Ya, sehingga mudah-mudahan ke depan ya dengan tadi kita sudah mulai berbenah, mulai ini kegiatan belajar mengajar insya Allah akan semakin kita tingkatkan gitu ya. Menurut informasi dari pihak rektorat dalam hal ini Warek 1, mudah-mudahan di semester depan, sekitar bulan Juli atau Agustus mungkin, di semester ganjil, itu sudah dilaksanakan perkuliahan secara luring, itu di preklinik maupun di klinik. Mudah-mudahan kita juga bisa menyiapkan diri lebih baik lagi, terutama dalam hal protokol kesehatan, kemudian juga sarana prasarana, dan kita sendiri, kesiapan kita sendiri. Insya Allah, itu mungkin. Saya sedikit menambahkan saja, kondisi pandemi yang sangat memprihatinkan ini memang berdampak pada semua tatanan, termasuk tatanan pendidikan.
Jadi kami di bidang pendidikan ini harus melakukan banyak sekali inovasi agar proses pembelajaran dan pemenuhan kompetensi dari mahasiswa kami ini bisa tetap terpenuhi. Jadi dari aspek kognitifnya begitu ya, kami berupaya melakukan inovasi untuk proses perkuliahan, tutorial, diskusi, seminar, ya, sidang akhir itu semua berbasis online pada masa pandemi, di tahap 1 pandemi ya, dan tahap 2 ini sekarang kita sebutnya sebagai tahap 2 juga masih berlangsung. Jadi pemanfaatan teknologi informasi ini betul-betul kita optimalkan ya untuk pemenuhan bidang psikomotor atau keterampilan tangan ya, karena FKG ini kan kompetensi skill dari psikomotornya harus tercapai ya, baik untuk preklinik maupun profesi dan spesialis. Ini kita buat inovasi-inovasi. Jadi mahasiswa tetap melakukan praktikum di rumah dengan cara mengirimkan paket bahan habis pakai ya, bahan habis pakai praktikum ini kita kirimkan ke mahasiswa baik untuk S1 profesi maupun PPDGS, dan juga sampai ke Malaysia begitu kita kirim, sehingga mahasiswa di rumah masih terus bisa berlatih dengan menggunakan kartu, model, dan alat-alat yang kita pinjamkan juga. Jadi insya Allah pencapaian potensi untuk praktikum bisa tetap terpenuhi walaupun memang belum optimal. Nah, ke depan di tahap ketiga gitu ya, tahap transisi, kita akan kembali ke kampus khususnya untuk praktikum yang tidak bisa disubstitusi begitu. Jadi kompetensi yang harus dilakukan melalui praktikum yang tidak bisa disubstitusi dan harus datang ke kampus itu nanti kita akan selenggarakan mungkin sekitar bulan Juli dan Agustus. Nah, tetapi dengan kondisi pandemi ini juga kita melakukan berbagai modifikasi gitu ya, karena untuk pengandalkan pasien ini cukup sulit juga. Jadi kita melakukan berbagai upaya baik di tingkat S1 profesi dengan PPDGS ini dengan mengoptimalkan data simulator barangkali ya, kemudian juga medkin, patung yang bisa meminimalisir kontak dengan pasien. Jadi kami di Jatinangor di kampus S1 insya Allah nanti sekitar bulan Mei itu mahasiswa yang akan masuk ke koas itu akan berlatih dulu di laboratorium di Jatinangor dengan menggunakan simulator. Nah, ini juga tentu sesuai dengan prokes ya. Harapan kami ke depan karena tadi Pak Dekan ini mengusung Smart and Clean Dentistry, seperti Bu Rektor tadi juga sampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi ya, teknologi itu ke depan akan sangat kita optimalkan. Sisi teori begitu kita tetap berbasis daring begitu ya. Untuk praktikum kita nanti kombinasikan antara luring dengan daring dengan menggunakan alat-alat bantu begitu ya, dan bahan-bahan habis pakai lainnya. Unpad itu ada 3 tahap ya. Tahap 1 itu tahap pada saat kita betul-betul pandemi tahun lalu ya. Tahap 2 ini sekarang kita ada di tahap 2, tapi nanti kita akan masuk di tahap 3 setelah bulan Juli nanti. Nah, untuk perencanaan bulan Juli nanti, persiapan tentu saja kita akan mengikuti prokes ya, untuk mengkombinasikan. Jadi sistemnya hybrid ya, daring dengan luring. Untuk praktikum yang memang tidak bisa disubstitusi dengan praktikum di rumah begitu, kita akan datang ke kampus. Nah, oleh karena itu memang kami mohon bantuan nih dari Pak Wadek 2 untuk merencanakan sarana prasarananya ya, Pak Wadek ya, mungkin nanti Pak Wadek yang menjelaskan, baik ruangannya begitu harus disetting sedemikian rupa agar aman untuk semua, kemudian juga alat dan bahan habis pakainya serta SDM-nya. Nah, untuk perencanaannya mungkin Pak Wadek nih bisa menambahkan nih, mangga Pak Wadek ya. Jadi tentu karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan dan Bu Wadek ya, sekarang terjadi modifikasi metode sistem pembelajaran. Tentu kami dari SDM dan organisasi ya dan prasarana harus menyesuaikan, sehingga ini SDM harus kuat ya, baik itu tenaga kependidikan maupun para dosennya juga harus menguasai sistem pembelajaran yang baru, terutama di sini penguasaan sistem informasi IT. Nah itu kan. Nah ini semuanya secara bertahap, bahkan sudah sebenarnya kita lakukan para tendik ya,
kita beri pelatihan supaya dia mampu mempersiapkan pemakaian penggunaan sarana IT ini dan juga mengoperasionalisasikan, kemudian penjadwalan sistem pembelajarannya bagaimana. Nah itu kita tingkatkan. Nah di samping itu tentu kita meningkatkan sarana ya, sistem IT-nya diperkuat ya, itu supaya ya kan sekarang ini ada berapa strata kita semua berbarengan kuliah dengan pengguna IT. Tentu kita memerlukan peralatan yang memadai. Nah itu ya bertahap terus kita tingkatkan ya. Sehingga nantinya memang sistem pembelajaran yang pasti kedepannya akan berbeda ya dengan konvensional sekarang ya. Tentu jadi tugas kami adalah meningkatkan kemampuan SDM dalam sistem pembelajaran baru ini, blended, kemudian juga tentu sarananya juga harus kita usahakan ya disediakan, karena kalau tidak didukung oleh sarana IT yang kuat ya agak susah juga ya. Nah itulah, jadi kedepannya kita betul-betul smart tadi ya, betul-betul semua sistem pembelajaran yang memang dipermudah lah gitu ya. Meskipun kita kan namanya orang klinisi, tentu tidak bisa begitu saja diabaikan. Tatap muka, keterampilan tangan kan nggak bisa dengan dengan daring, tetap harus kita awasi, kita lihat, itu tetap ya. Jadi artinya tetap ruang praktikum, skill lab harus tetap kita lengkapi, tidak bisa. Kan kemarin kita juga pengadaan kan skill lab baru. Nanti akan bertahap kita akan lengkapi semua skill lab ya. Karena tetap namanya dokter gigi kan harus ini nggak bisa hanya daring-daring, tetap harus kita tongkrongin, kita liatin. Nah kan harus ada alatnya, skill lab-nya kan. Mau manekin dan sebagainya, peralatan yang terbaru lah, insya Allah ya, peralatan terbaru secara bertahap kita lengkapi. Mungkin sedikit di tahap 1 pandemi itu kan ada mahasiswa yang habis masa studinya ya, kita sebut MTTW, mahasiswa yang akan habis masa studi. Nah kami melakukan banyak intervensi untuk mahasiswa yang sudah habis masa studi tapi belum bisa ke RSGM. Nah sesuai dengan kebijakan kurikulum dari AFDOGI, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi, dimungkinkan untuk melakukan banyak modifikasi sesuai dengan pedoman. Nah, sehingga kita buat di ruangan kubikal tadi kita memodifikasi dengan memanfaatkan dental simulator ya, yang phantom head yang kita tempel di dental unit begitu ya, karena kan kita tidak bisa berinteraksi dengan pasien. Jadi tiba-tiba begitu ya di RSGM ini kita pasang dengan phantom head agar mahasiswa tetap bisa menjalankan praktikumnya ya, karena mengejar itu tadi masa studinya sudah akan habis dan itu yang menjadi prioritas. Saya kira perkembangan zaman kan demikian pesat ya, itu yang kunci utamanya. Jadi intinya bahwa apa yang kita pelajari hari ini mungkin setahun 2 tahun ke depan sudah berubah. Itu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita sebagai pusat pendidikan untuk para dokter gigi dan para dokter gigi spesialis itu ketinggalan zaman ya. Sehingga betul-betul kita harus melakukan upaya-upaya untuk mengupgrade diri terlebih dahulu, sehingga dengan kita meningkatkan kemampuan para dosen kita gitu ya. Itu yang paling utama. Karena apa? Karena tadi SDM ini saya kira untuk saat ini adalah yang paling utama ya, modal dasar lah untuk SDM. Selain sarana prasarana ya. Kalau sarana prasarananya bagus, kalau SDM-nya tidak memadai ya mungkin itu juga akan keteter juga, sehingga harus ada kombinasi antara peningkatan kualitas SDM dengan peningkatan sarana prasarana ya, sehingga akan berdampak terhadap kualitas dari lulusan kita gitu ya. Nah kami sudah berupaya ya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya peningkatan kualitas. Bahkan sekarang Unpad punya namanya untuk merekrut dosen saja ada aturan tersendiri sekarang ya, dengan high quality talent namanya. Jadi betul-betul kita rekrut dosen yang akan mengajar di kita itu betul-betul yang mempunyai kualifikasi yang sangat tinggi. Bahkan kita prioritaskan adalah lulusan dari luar negeri. Nah, itu yang baru. Nah, kalau yang sudah menjadi dosen, ya salah satu upaya yang kita lakukan adalah kita meningkatkan kemampuannya mereka, ya baik dari segi pengajarannya, pendidikannya ya, kemudian juga dari segi keterampilannya dan juga dari segi kemampuan risetnya
Ya, karena saya kira riset juga saat ini sangat dituntut sekali ya. Apalagi Unpad sudah punya target di tahun 2024 menjadi World Class University dan masuk ke 500 US World Ranking. Jadi ini juga tantangan buat kita di fakultas gitu ya, karena Unpad juga pasti harus didukung oleh seluruh fakultas agar bisa mencapai ke sana. Kembali lagi kepada kualitas pendidikan ini ya, selain dipengaruhi oleh dosen ya, tenaga SDM-nya ya, kemudian sarana prasarana juga sangat menentukan, tetapi yang paling penting adalah inputnya, mahasiswanya ya. Ya, pada saat masuk itu alhamdulillah sudah 6 tahun berturut-turut kalau tidak salah, Unpad ini sudah menjadi terfavorit untuk pilihan ini ya, masuk ke Unpad ini. Jadi ya, ini bekal yang sangat kuat gitu ya untuk mencari calon-calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan tinggi gitu ya dengan seleksi tadi ya. Makanya alhamdulillah tingkat keketatan untuk program-program di Unpad ini cukup tinggi gitu, termasuk dengan kedokteran gigi. Kita biasanya dari 2 atau 3 ribu orang pendaftar itu hanya maksimal untuk tahun sekarang hanya 110 totalnya ya. Udah 2 atau 3 tahun ini ya kita menerima hanya segitu. Ya kalau sebelum-sebelumnya kita menerima banyak di atas 150. Tapi sekarang kita lagi berbenah tadi, jadi mungkin tidak terlalu banyak kita menerima untuk program S1, tetapi kita alihkan ke spesialis dan S2 dan S3. Jadi mudah-mudahan nanti akan terjadi peningkatan jumlah mahasiswa di spesialis dan juga S2 dan S3 gitu. Mungkin saya tidak bisa memakai kacamata waktu saya jadi mahasiswa dulu begitu ya, saat saya menghadapi mahasiswa, karena seperti kita ketahui mahasiswa sekarang kan masuk generasi Z ya, mahasiswa milenial ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan pendekatan pada saat saya kuliah dulu. Nah, ini tantangan bagi dosen-dosen zaman now ya. Karena sebagian dosen kan masih masuk baby boomer yang lahir di generasi sebelum tahun 70 ya. Jadi ada gap antara dosen dari baby boomer dan dosen kami ini dengan mahasiswa yang milenial. Nah, kami harus bisa menjembatani nih bagaimana cara mengajar kami untuk mahasiswa milenial. Itu mungkin tantangannya ya. Tapi cukup kaget juga ya, karena mahasiswa milenial kita kan ternyata ada positif dan negatifnya. Positifnya mereka sangat cepat ya dengan teknologi. Kadang-kadang kalau kita memberi tugas dan mereka mengumpulkan tugas, ternyata materinya udah di luar yang kita duga yang mereka kumpulkan. Tapi ada juga sisi kurang optimalnya dari milenial ini, khususnya resilient, daya tahannya ya. Jadi tingkat stres mahasiswa zaman now ini semakin tinggi tingkat stresnya. Nah, ini tugas dosen begitu ya, untuk bisa menjembatani perbedaan generasi ini. Berbeda ya, zaman 10 tahun lalu dengan sekarang ya, itu generasinya, saya kan 20 tahun ya mengajar, jauh sekali ya sekarang. Jadi kita kadang-kadang harus terus juga mengikuti perkembangan, maunya seperti apa sih masih sekarang gitu kan. Dia lebih cepat ya, informasi itu mereka bahkan lebih cepat daripada kita ya, karena dia sudah terbiasa pakai gadget tiap hari ini pegang kan, begitu keingintahuannya lebih tinggi. Materi-materi yang ingin kita sampaikan sebetulnya hanya sebatas ini, tapi keingintahuannya lebih tinggi, dia belum waktunya dia udah meloncat ke. Nah, itu kan harus kita batasi, karena kadang-kadang ya kalau menyimpang terlalu jauh itu juga berbahaya juga ya, karena ini tindakan di medis ya. Sehingga saya kadang-kadang tertatih-tatih, sehingga ya kita nanya ke yang muda-muda, bahkan lebih enak nanya ke anak saya, dia kan zamannya mahasiswa saya pasti seperti anak saya ini. Nah, itu tantangan bagi kita, bagi dosen yang sudah ini. Tapi kalau dosen yang muda-muda mah udah dia tahu lah gitu. Paling kita tadi bisa menjembatani dosen muda dengan dosen yang lebih tua. Nah, itu kadang-kadang kan yang tua itu ya dia mungkin dengan pola lama ya harus seperti gini, tapi yang muda, nah kita harus bisa seperti ini. Itu yang tantangan yang kami hadapi, terutama karena saya tugasnya adalah di bidang sumber daya dan organisasi. Tentu tugas kami ini bagaimana dosen di semua strata usia generasi ini
bisa terus ya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan dari mahasiswa yang semakin ke sini tentu berbeda terus ya. Kalau enggak ya kita stuck aja dosen ya sudah, kita kalah sama mahasiswa. Tapi yang penting kita harus bisa bagaimanapun tetap ada batasan-batasan yang harus mereka kuasai, karena dia kalau hanya membaca begitu saja dari ada informasi tapi dia juga sebenarnya belum mencerna dasar-dasarnya, ini juga berbahaya. Jadi tetap harus kita kembalikan kepada jalur yang benar. Sistem pendidikan kan bertahap, tidak bisa kita loncat ke atas ya. Karena mereka penasaran biasanya, padahal belum waktunya treatment, dia pengen treatment, padahal ini baru dasar-dasar penyakit. Tapi biasanya dia yang menariknya dia pengen mencoba memberikan terapi kan. Jadi yang dia pelajari terapinya, padahal belum waktunya semester ke terapi. Nah itu kan berbahaya. Dia dasarnya belum tahu, tapi dia pengen cepat ke treatment. Nah, itu bahaya sekali. Nah, akhirnya kita kembalikan lagi. Makanya kenapa ada modul, ada tutor guide-nya yang bisa memandu jangan sampai keluar dari track modul pendidikan ini. Nah, itulah tugas kami yang ya cukup berat sekarang sih. Jadi kalau sarana kemampuan untuk keterampilan ini memadai. Kalau dulu yang mungkin hanya cukup yang bisa dilakukan oleh tangan operatornya. Nanti kan ke depannya operator tidak lagi harus memperbaiki begitu. Ya kan dari jarak jauh saja memperbaiki keadaan kalau kita lihat di Jepang itu kan operator satu orang tapi dia bisa menguasai semua ruangan. Contoh. Sekarang simulator itu betul seperti manusia. Kalau mengenai pembuluh saraf itu dia bunyi. Nah, ini yang saat ini kami belum, tapi kita ke depannya adalah seperti itu. Karena itu sangat membantu sekali keterampilan nanti dalam menghadapi pasien sesungguhnya. Karena kan ke depannya memang tidak boleh lagi langsung kepada pasien, gitu ya. Pasti kalau di negara maju kan selalu di simulator yang menyerupai manusia. Nah, kalau ke depannya kan tidak boleh seperti begitu kan, HAM dan sebagainya. Nah, ini yang tantangan kami bertiga ya, kami Pak Dekan ini untuk bagaimana mengadakan simulator yang seperti manusia, robot lah kan, robot ya seperti manusia kan seperti gitu. Itu ya mau nggak mau lah kami terus mengikuti ini ya, tentu dengan Unpad lah istilahnya ya, kami terus mengikuti itu. Nah, itulah yang jadi untuk saat ini untuk Indonesia kami sangat memadai. Jadi ya nanti mah nyuntik aja seperti manusia bener, robot ada bunyi itu menjerit kalau saya dengar dulu menjerit ya. Nah, seperti gitu kan. Nah, itulah yang kita hadapi ke depannya lah. Mudah-mudahan kita itu kan namanya enggak cita-cita ya, dan harus kita coba lah, itu harus bisa saya kira. Saya kira tadi karena tantangan ke depan semakin besar, universitas juga sama ya. Jadi kita fakultas pasti akan mendorong universitas agar bisa mencapai tantangan tersebut ya. FKG ke depan yang kami harapkan adalah menjadi FKG kebanggaan buat kita, buat masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan kita bisa tidak hanya diakui di nasional tapi juga di internasional. Makanya kita ada program internasionalisasi ya. Makanya kita buat ruang humas ini adalah salah satu upaya kami untuk membrandingkan, jadi mengenalkan lah intinya ya, bahwa sekarang rasanya zaman era digital, era internet, era teknologi informasi dan sebagainya, sehingga kebutuhan akan itu sangat kuat gitu ya, dan itu yang menjadi jalan mungkin kita bisa melakukan tadi peningkatan kualitas ya, dengan kita melakukan branding, kita melakukan pengenalan ke ini, nanti mahasiswanya juga yang datang mungkin tidak hanya dari dalam negeri. Kita lagi sedang menjajaki untuk menarik kembali mahasiswa dari luar negeri ya, yang kemarin sempat terputus sebetulnya ya. Kita sudah punya kelas KPBI ya, kelas pengantar bahasa Inggris. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan memulai lagi untuk menerima kembali mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri gitu. Sehingga tadi karena kita ingin dikenal oleh luar negeri ya, promosinya harus kuat gitu ya. Makanya kita perkuat tim kehumasan kita gitu, sehingga web kita, kemudian jejaring sosial kita itu juga harus ini kan ya. Selain kita tadi membenahi dari SDM, Sarpras dan sebagainya, tetapi
keberadaan kita, dikenalnya kita di luar itu sangat penting untuk era sekarang gitu ya. Apalagi di zaman era 4.0 ini juga kebutuhan akan teknologi, akan informasi, artificial intelligence dan sebagainya itu ya. Seperti misalnya manekin ya, alhamdulillah kita sudah punya di Jatinangor kan sudah punya manekin yang cukup representatif. Ya mudah-mudahan ke depan akan ditambah lagi gitu ya, sehingga kita bisa lengkap gitu. Nah, sekarang kita sedang membuat satu unit namanya Continuing Dental Education ya. Nah, unit Continuing Dental Education ini diharapkan bisa selain menjadi revenue center buat kami, tetapi ini juga bisa meningkatkan kualitas kemampuan, baik itu secara knowledge maupun psikomotornya. Insya Allah CDA ini akan tadi menjadi fasilitator atau menjadi fasilitas untuk meningkatkan kualitas SDM kita juga. Gitu. Selain SDM para alumni kita ataupun dokter gigi, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Gitu ya. Jadi cita-cita kami tadi, kami ingin menjadi Center of Excellence di bidang kedokteran gigi, baik di nasional maupun internasional. Gitu ya. Dengan tadi kita melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Mudah-mudahan ke depan perubahan ini bisa membuahkan hasil yang maksimal gitu ya. FKG Unpad menjadi terdepan baik nasional maupun internasional dan menjadi kebanggaan lah buat kita, buat para alumni gitu ya, para dosen, para mahasiswa, para teknik dan semua masyarakat. Terima kasih ini kepada PT Neora yang membawa brand Tremon ini sudah mensupport kami ya. Mudah-mudahan kerjasama selama ini yang sudah begitu baik ya, semakin ke depan semakin baik dan kita terus tingkatkan dan selalu mensupport kegiatan-kegiatan kami ya, terutama dalam hal peningkatan kualitas kami ya FKG Unpad. Saya kira dengan kolaborasi yang baik, dengan kerjasama yang baik, saya kira kami bisa melangkah ke depan sesuai dengan yang kita inginkan tadi ya. Jadi mudah-mudahan, karena tadi kita juga akan mengembangkan CDA. Nah, kalau CDA itu kan kita butuh sarana prasarana. Nggak mungkin kalau kita bergerak sendiri. Supaya tadi keberadaan kita ataupun peningkatan yang ingin kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Itu saja barangkali, sekali lagi atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih pada PT Neora yang sudah mensupport kami ya. Bagaimana? Seru banget kan obrolan dengan tim Dekanat FKG Unpad barusan? Sekian dulu video Neora TV kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Ikuti terus akun Instagram kami di neora_id dan kunjungi situs kami di neora.id. Akhir kata, tetap sehat selalu dan sampai jumpa di video Neora TV selanjutnya.